dan juga murid-murid daripada abuya saya mengaji hanya mendalami mengenai fikih dan mengenai dengan akidah, mengenai tasawuf, kesufian, tidak, mereka itu mendalami. Jadi pada waktu setelah beliau, maka saya artinya untuk menggagas tasawuf kesufian, ajaran ihsan ini. Makanya murid-murid ayah saya menganggap asing ajaran yang saya sampaikan. Ada yang menganggap bahwa tasawuf kesufian baik merupakan hikam, ikadul himam, atau sedikit insan kamil. Jadi saya dipanggil oleh pimpinan MPO Aceh, Tengku Muhammad Daud, mengatakan ini tidak diajar oleh guru saya, Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi. Jadi itu, padahal mereka memang tidak belajar apa pengertian di dalam tasawuf kesufian, apa pengertian syariat, apa pemahaman mengenai tarekat, apa penyampaian yang dimaksud dengan hakikat dan ma'rifat. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh Abdul Karim Al-Jili mereka tidak paham. Jadi padahal itu Abdul Karim Al-Jili adalah arif billah, Kutubuddin. Dia menyampaikan dalam kitab Insan Kamil, Allah Rabbun Muhammad Abdun Fisyariat. Allah itu Tuhan kita, Muhammad maksudnya kita, bukan Muhammad yang dimaksud Muhammad. Insan kamil termasuk kita. Kalau kita beriman kamil, kita juga. Kita sebagai mukmin adalah Buddha, Allah Tuhan pada syariat. Syariat yang dimaksud melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Syariat dalam segi ibadah, salat, dalam segi muamalah, bagaimana jual beli yang tidak ada riba, ada tipuan, munakahat, syariat yaitu dalam segi perintah supaya kita dengan istri kita tidak boleh bentok-bentok, harus digauli dengan ma'ruf, dengan baik. Kewajiban kita memberikan belanja, kan begitu, pada istri kita, nafkah yang baik, gaul yang baik, syariat. Jadi perintah-perintah yang berkaitan dengan ibadah, perintah yang berkaitan dengan muamalah, hubungan kita sama manusia, kita laksanakan. Kita adalah sebagai budak Allah untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk menjauhkan larangan Allah. Kita tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri. Jadi kita hentikan itu karena kita adalah sebagai budaknya Allah. Kalau umpamanya saya tidak mencuri karena patuh kepada Allah, diberikan Allah kita pahala. Saya tidak mencuri karena saya malu kepada manusia, itu tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Saya tidak berzina karena saya patuh kepada Allah, berpahala. Karena kita sebagai budak. Jangan saya tidak berzina nanti saya ditangkap polisi. Ada pahala apa enggak? Tidak pahala. Jadi di dalam melaksanakan perintah, menjauhkan larangan, kita adalah sebagai budak Allah. Syariat namanya. Dan kemudian Abdul Karim Al-Jili setelah menceritakan apa syariat, ditingkatkan lagi tarekat. Jadi syariat ini pengamalan zahir, pengamalan anggota-anggota kita ini syariat. Jadi kalau tarekat pengamalan hati, tarekat. Anda bertarekat, berarti hati Anda yang melakukan, bukan anggota kita. Abdul Karim Al-Jili mengatakan tarekat itu adalah seperti dikatakan Allah itu zat, Muhammad sifat.
Muhammad berarti manusia. Yang dimaksud hatinya, bahwa hati orang-orang yang bertarikat sama seperti zat dan sifat. Tafsir Isyari. Karena tasawuf ini tafsirnya tafsir Isyari, bukan Ibari. Tafsir Isyari. Tafsir ahli suluk, ahli batin. Allah zat, Muhammad sifat. Yang dimaksud hati. Hati orang yang beriman sama seperti zat dan sifat terhadap Allah. Kalau kita bertarikat, hati kita tidak boleh lupa-lupa kepada Allah, selalu ingat Allah. Jadi setelah kita melakukan dengan anggota kita dalam kita mematuhi perintah Allah, hati kita ingat kepada Allah. Jangan kita melakukan perintah Allah salah, tapi hati kita sudah teringat macam-macam, teringat ayam, teringat kambing. Jadi bahwa itu ubudiyah kita, ibadah ubudiyah kita belum baik. Mesti sampai anggota kita melakukan perintah, hati kita teringat Allah, tarekat. Kemudian Abdul Karim Al-Jili mengatakan, ini tafsir Isyari juga, Allah roh, Muhammad jasad. Sebagaimana jasad sangat berhajat kepada roh. Kalau roh tidak ada, jasad itu hancur, jadi tanah dia. Kalau tidak ada nyawa, tubuh kita ini jadi tanah. Jadi makanya jasad ini sangat berhajat kepada roh. Begitu jelas kita mukmin ini sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak Allah yang menggerakkan kita tidak bisa bergerak. Kalau tidak Allah untuk berkemauan menghendaki Allah datang kita ke masjid, kita datang ke masjid. Jadi baik yang terkait dengan perbuatan, dengan sifat dan dengan zat kita, itu berpunca dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kita ingat Allah, hilang lainnya. Bukan saja lainnya hilang, diri kita juga hilang. Perbuatan diri, sifat diri, wujud di diri. Jadi inilah yang dimaksud dengan kata Abdul Karim Al-Jili, katakan oleh Muhammad, dianya itu insan Allah, insan yang telah tidak terlihat wujudnya lagi, maka wujudnya kembali kepada Allah Subhanahu. Dia tidak ada berwujud, wujud kembali kepada makna wujud perbuatan sifat. Zatnya itu adalah dari Allah, itu kembali kepada Allah. Waktu dia tidak terlihat perbuatan sifat zatnya, maka yang ada perbuatan sifat wujud Allah. Itu dikatakan apa namanya, taraki namanya. Apa namanya? Taraki. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'tasimu billah, berpeganglah kamu dengan Allah. Wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kamu dengan tali Allah. Itu syariat namanya. Berpegang dengan tali Allah, kita mempercayai janji baik, janji cerca. Kita membesarkan perintah dan larangan. Kita melakukan dengan sadar dan yakin. Itu syariat. Tali namanya. Itu tak. Kedua, datang perintah Allah, wa'tasimu billah, berpegang kamu dengan Allah, jangan dengan tali lagi. Tak kuat tali itu. Kalau tali tak kuat. Dengan talo jarak tanya. Mak talo Allah, mak talo. Tapi kau ngon talo tamu mat, ngampi ngo Allah nya tamu mat. Ngon ngo Allah tamu mat. Maknanya berpegang kamu dengan Allah, taraki daripada wujud waham, bersih daripada ragu-ragu. Makna taraki daripada wujud waham, tidak terlihat lagi wujud selain Allah, termasuk diri dannya wujud wahamnya. Makna wujud waham artinya wujud yang tidak kekal. Wujud yang tidak kekal adalah wujud
wujud Allah, wujud wahab. Atiat, tanya mubah li, tanya wajih, bebit, nyuka raya, lenyan, katu halanya mati, nanya mah, wahab. Bak kaya, dengan cit, wujud wahab. Nyama tahu, dengan cit. Selain daripada wujud Allah, wujud wahab benar. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Jadi tak boleh kita artinya berpegang dengan wujud wahab. Taraki ada maknanya menaiki atau menghindari daripada wujud selain Allah, wujud wahab, termasuk diri kita. Kita tidak berpegang kepada diri kita, tidak boleh berpegang kepada ilmu kita, tidak boleh berpegang kepada kehebatan, kekuasaan, pengaruh kita. Kita berpegang dengan Allah, bersih daripada ragu-ragu. Itu hakikat namanya. Berpegang dengan tali Allah syariat, berpegang dengan Allah hakikat. Tasawuf kesepiannya hanya tu malih, tasawuf kesepian. Titat umat. Dapat teh lah. Dapat teh mana? Tambah kuatlah umatnya, pendiriannya kokoh. Tidak terlihat yang lain, hanya Allah. Yang kemakna Tuhan yang Maha Esa. Tidak terlihat dirinya dan lainnya, hanya Allah yang esa pada perbuatannya, esa pada sifatnya, esa pada zat